Oke, shalom teman-teman harapan baru, teman-teman New Hope for New Generation. Kembali lagi bersama dengan saya Yuna di podcast Harapan Baru. Well, how is everyone doing? Apa kabar nih semua teman-teman? Dan juga Yuna hari ini berharap bahwa teman-teman semua nih yang menyaksikan podcast kita pada hari ini semuanya penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur, walaupun belakangan ini cuacanya Bali suka lagi nggak menentu. Nah, pada hari ini Yuna tidak sendiri. Di sebelah kiri Yuna sudah hadir Bapak Pendeta Thomas Marlisa. Shalom Pak Pendeta. Shalom Kak Yuna dan shalom teman-teman semua. Apa kabar Pak Pendeta? Wah, luar biasa. Bali panas Pak Pendeta? Bali panas, tapi beberapa hari yang lalu sempat hujan. Hari ini panas. Hari ini panas. Walaupun gitu kita tetap mengucap syukur ya Pak Pendeta. Amin. Ya. Baiklah. Teman-teman harapan baru dan juga New Hope for New Generation, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sudah sering banget ya Pak Pendeta ya. Betul. Kita dengar, kita bahas, kita dalami. Namun kita akan melihat sisi-sisi lainnya lagi ya di dalam podcast pada hari ini. Nah, sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam podcast ini, kita akan bersama-sama berdoa dulu ya Pak Pendeta ya. Ya. Dipersilakan Pak Betul, Pendeta. baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati kami melalui podcast pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Teman-teman harapan baru dan juga teman-teman New Hope for New Generation dan juga Bapak Pendeta, kita ini kan lagi di dalam masa raya Paskah ya Bapak Pendeta. Betul. Ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan dan kita akan beribadah Kamis, kemudian ada Jumat Agung dan juga tentunya ibadah Paskah. Nah, Paskah ini biasanya adalah waktu di mana kita biasanya mengenang, memaknai kembali kasih Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan hari ini nih kita akan bersama-sama membahas tindakan kasih Allah di dalam masa raya Paskah ini ya Pak Pendeta ya. Betul. Jadi masa raya yang sebenarnya mungkin sering dikaitkan dengan kematian Tuhan Yesus ya, ataupun dengan hal yang duka, namun sebenarnya di baliknya ada sebuah sukacita besar yang sedang disiapkan dan sudah diberikan bahkan bagi setiap Betul kita. sekali. Nah, hari ini kita akan membahas dari Matius 20 ayat 28 ya Pak Pendeta ya. Betul. Untuk itu dipersilakan Pak Pendeta. Baik, Kak Yuna dan juga sobat muda, Matius pasal 20 ayat 28 berbunyi demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, itu ayatnya, Kak Yuna. Ya, jadi ayat ini itu bukan ayat yang asing ya Pak Pendeta ya. Betul sekali. Bahkan mungkin dari sekolah minggu kita sudah sering menghafal ayat ini jangan-jangan. Bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbicara tentang melayani nih Pak Pendeta ya. Jujur-jujuran aja nih ya. Sebagai manusia kan ya kita ya. Kebanyakan dari kita tuh pasti lebih suka dilayani ya, Pak Pendeta, ketimbang kita melayani. Kita lebih suka dilayani. Iya, jadi kita lebih suka ada effort orang yang melakukan sesuatu buat kita, ketimbang kita yang effort melakukan sesuatu kepada orang, gitu kan ya. Dan kita juga cenderung lebih suka merasa istimewa, ketimbang dianggap biasa-biasa saja. Karena biasanya orang yang dilayani itu adalah orang yang istimewa, bukannya begitu ya Pak Pendeta ya. Gitu. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat nih Pak Pendeta dari sisi yang sering terjadi di dalam kehidupan kita nih sebagai manusia, ketika kita lebih senang dilayani, ketika kita lebih senang merasa istimewa. Sebenarnya harusnya seperti apa sih dan apa sih yang teladan yang diberikan oleh Tuhan melalui Matius 20 ayat 28 itu terkait dengan pelayanan itu sendiri. Terlebih lagi saya percaya ini bahwa teladan yang nggak bisa disangkal sih ya Pak Pendeta ya. Betul. Terima kasih Kak Yuna. Betul seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada umumnya kita manusia itu senang dilayani. Tetapi kita harus lihat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga perlu meneladani ya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia datang ke dalam dunia ya, dia bukan untuk dilayani, tetapi dia melayani ya. Pada waktu dia ada di dalam dunia ya, Kak Yuna dan juga sobat muda, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah dia berdiam diri?
untuk dilayani, tidak. Ya, dia dari satu kota ke kota yang lain, dia melayani. Orang yang sakit dia sembuhkan, orang yang buta dicelikan matanya, orang yang lumpuh itu berjalan, juga dia memberi makan ya 5.000 orang ya. Itu juga. Dan di akhir ya, kalau mau dilihat ya, akhir-akhir pelayanan ya, ada satu yang dia lakukan, yaitu dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu yang dia lakukan. Dan puncaknya ya, yaitu kasih yang begitu dahsyat yang dia lakukan, wujudnya itu adalah dia menderita dan dia mati di atas kayu salib. Itu adalah puncak daripada pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu luar biasa bagi kita semua. Ya. Iya, jadi Yesus yang adalah Tuhan gitu ya, Betul. Pendeta ya, memilih untuk melayani. Gitu ya. Bahkan tadi puncaknya dia memberi nyawanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya kan tidak binasa gitu ya, Pak Pendeta ya. Bahkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, tapi fenomena yang sering terjadi nih Pak Pendeta nih ya, terkait dengan pelayanan ini. Nah, berarti kan kalau dari apa yang disampaikan sama Pak Pendeta tadi, bahwa kalau kita mau melayani ini kita harus menanggalkan keakuan kita nih. Betul. Karena Yesus yang adalah Tuhan aja melakukan hal tersebut gitu. Apalah kita yang manusia. Harusnya kita lebih lagi berpikir untuk menanggalkan hal tersebut ketika kita melayani. Nah, tapi dalam prakteknya seringkali kan susah tuh kayak gitu Pak Pendeta ya. Jadi seringkali ada beberapa case gitu, orang yang jadinya pilih-pilih melayani, ataupun dia jadi salah motivasi melayani, ataupun ada bahkan yang paling ekstrim, dia udahlah nggak usah aku melayani gitu. Itu gimana sih Pak Pendeta sebenarnya? Iya. Padahal ada loh teladannya yang sangat baik yang diberikan sama Tuhan. Kuncinya adalah rendah hati. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak memiliki kerendahan hati, ya, itu tidak mungkin dia akan melayani murid-muridnya. Dan benar dikatakan bahwa itu sulit bagi orang lain. Ya. Orang kan ingin tampil, ingin dihargai, ya, ingin juga dilihat. Tapi ada satu statement yang disampaikan oleh Billy Graham, ya, seorang pengkhotbah besar di eranya. Dia katakan begini, bahwa kalau saya bisa melayani ya dari mimbar, ya, itu tidak lepas dari ada orang-orang yang di belakang yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat secara kasat mata dari depan, yang mendukung, yaitu ada orang-orang yang dengan rendah hati berdoa buat saya, ya, sehingga saya bisa melayani. Ya, ada orang yang menyiapkan tempat minum buat saya. Ya, ada orang yang membersihkan mimbar ya untuk saya pakai untuk melayani. Itu adalah satu wujud daripada kerendahan hati ya. Karena dengan orang yang rendah hati saja yang bisa melayani. Kalau tidak memiliki kerendahan hati, maka agak sulit untuk dia bisa melayani, karena di dalam diri manusia ini ada sifat kesombongan dan juga ingin dihargai ya. Dan tadi sudah dikatakan bahwa benar dia ingin dilayani daripada dia melayani. Tetapi kembali lagi, ini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ini merupakan di saat ini kita sedang masuk dalam prapaskah atau masa sengsara, ini menjadi introspeksi bagi kita. Saya kira seperti gitu, Kak Yuna dan juga teman-teman. Ya, jadi teman-teman New Hope for New Generation dan juga Harapan Baru berbicara tentang rendah hati ini bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya, Pak Pendeta ya. Membutuhkan pengorbanan ini. Iya, membutuhkan pengorbanan, dan itu bukan sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan kayak membalikan telapak tangan. Betul. Gitu ya. Kita perlu effort yang besar, bahkan tentunya kita perlu pertolongan Tuhan. Betul. Dan hari ini kita kembali diingatkan bahwa sebenarnya kunci dari melayani itu adalah kerendahan hati. Karena melayani yang benar yang ditunjukkan oleh Tuhan itu menanggalkan segala keakuan, dan tentunya motivasi melayaninya bukan untuk diri sendiri dipuji gitu ya, Pak Pendeta ya, bukan untuk saya kelihatan yang paling bagus gitu ya Pak Pendeta ya, tapi semuanya kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nah, kalau dari yang disampaikan sama Pak Pendeta itu tadi, berarti juga bisa memberikan motivasi buat para pendengar setia podcast Harapan Baru, bahwa melayani itu tidak hanya hal-hal besar saja yang harus dilakukan. Betul. Ya Pak Pendeta ya. Ada banyak sekali hal-hal sederhana yang mungkin tidak terlihat mata gitu ya, tapi sebenarnya itu mendukung bagian dari pelayanan gitu ya. Betul. Karena kadang-kala kan kalau dalam saat-saat ini ya, mereka yang melayani itu biasanya tampil di depan, ya seperti singer, pengkhotbah, ya pemimpin pujian yang dilihat oleh banyak orang. Tapi lihat Tuhan Yesus, ya, dia punya waktu untuk ke sinagog, ke rumah ibadah, ya. Tapi dia tidak terus-terus di situ. Dia turun ke masyarakat, ke pasar, ke jalan, ya. Dan dia melihat orang-orang yang mungkin tidak diperhatikan oleh dunia, ya. Yang juga mungkin tidak diperhatikan oleh orang-orang sekitar, yaitu orang-orang sakit yang ada di pinggir jalan, ya, yang juga membutuhkan pertolongan-pertolongan. Itulah dia datang, dan itu merupakan satu wujud kasih Tuhan yang dia nyatakan kepada dunia, bagaimana dia melakukan seperti itu. Iya, Yuna setuju banget sama apa yang disampaikan sama Pak Pendeta Thomas Marlisa, bahwa melayani itu memang nggak muluk tentang kita melayani di gereja gitu. Betul. Ya Pak Pendeta ya, tapi kita juga melayani di masyarakat, kita melayani di tempat kita bekerja, kita juga melayani di rumah, bahkan di keluarga kita gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi jangan membatasi diri melayani itu ya memang cuma yang terlihat di dalam gereja saja. Betul. Gitu. Tapi mari teladani Kristus lebih lagi, bahwa Kristus saja yang adalah Tuhan itu nggak cuma di sinagog aja ya Pak Pendeta ya. Dia ke pasar, kemudian dia bertemu dengan orang-orang di jalanan gitu, untuk melakukan bagiannya dalam melayani. Dan selanjutnya nih, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana sih teladan-teladan Kristus dalam melayani, dan kita juga sudah melihat untuk bisa melakukan itu kita perlu kerendahan hati. Dan ternyata kalau melayani nggak hanya terbatas sama hal-hal besar saja, tapi bisa dengan hal-hal yang kecil. Betul. Sekarang kita akan membahas nih Pak Pendeta, terkait dengan puncak dari pelayanan Kristus itu sendiri, yaitu ketika ia mati di kayu salib, menebus dosa setiap manusia. Nah Pak Pendeta, ini kan sebenarnya cerita yang mungkin kalau kita bahas itu kayak orang udah hafal deh gitu ya. Betul. Kayak everyone will remember clearly apa sih sebenarnya Paskah, dan sebenarnya apa sih pengorbanan Kristus itu. Tapi boleh nggak sih Pak Pendeta sekali lagi dijelaskan sebenarnya apa sih tujuan dari penderitaan Kristus di kayu salib itu, apa sih makna dan apa yang dia mau berikan untuk dunia? Iya, baik. Puncaknya itu adalah dia menderita dan mati di atas kayu salib. Itu bisa terlihat kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23, pada waktu dia ada di Taman Getsemani, itu dia berdoa di situ ya. Dikatakan apa? Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapa. Itu berarti bahwa ada satu pergumulan yang cukup besar, yang cukup kuat yang dia alami. Tetapi kembali lagi, dia taat ya kepada Bapa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia itu. Menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa, yang telah terikat oleh belenggu-belenggu dosa itulah. Karena kasihnya, ya, sehingga dia taat dan dia ini sesuatu yang sangat-sangat besar dan kita perlu merenungkan itu. Ya. Di masa Prapaskah ini, ya, saya hanya mau katakan bahwa mari kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar ya. Dia yang tidak berdosa ya dijadikan dosa. Ya, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk menanggung dosa kita yang sebenarnya dosa itu harus kita tanggung sendiri. Ya, apa yang kita buat kita harus menanggung itu, menanggung hukuman ya. Tetapi
karena kasih karunia Tuhan itu ya, yang sungguh luar biasa itu, yang membuat kita ya harus merenungkan ya, sehingga dengan peristiwa ini ya, jangan sampai kita ya ada kebencian, ada iri hati, penyangkalan diri bagi kita terhadap apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Saya kira itu yang paling dasar. Masa-masa perenungan sekarang. Ya, masa-masa kita untuk merenung kembali, untuk melihat lagi ke dalam diri ya Pak Pendeta ya. Jadi kalau tadi yang Yuna bisa simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Pendeta, bahwa sebenarnya kasih itulah yang melandasi pelayanan dan juga pengorbanan Kristus. Bahkan ketika dia berdoa, kiranya cawan ini lalu daripadaku ya. Tapi karena besar kasihnya kepada Bapaknya, makanya ia taat dan dia mengorbankan dirinya. Berarti dapat kita sampaikan dan simpulkan bahwa penderitaan Kristus di kayu salib itu adalah bukti kasih tanpa syarat, tanpa celah. Dan dari dua kasih ini Pak Pendeta, saya rasa setiap kita pasti pengen dikasihi dengan sebesar itu. Dan Pak Pendeta mau sampaikan kepada kita pertanyaan, masihkah kita mau menyangkal Tuhan Yesus? Itu. Wow. Ya. Apa karena perjodohan? Ya. Karena pekerjaan? Ya. Karena juga iming-iming yang lain yang datang kepada kita? Masihkah kita mau menyangkal Tuhan Yesus dengan peristiwa yang dia telah alami dan dia telah berkorban dengan kita? Hanya kata kunci satu, itu masihkah kita mau menyangkali Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita sebagai anak muda, ya, di tengah-tengah perkuliahan kita, ya, juga di tengah-tengah di mana kita saat ini sedang mencari jodoh mungkin, ya, pasangan hidup. Jangan sampai kita menyangkali akan kasih karunia Tuhan yang kita sudah alami. Itu saja yang harus kita renungkan seperti itu. Jangan sampai kita jadi penyangkal-penyangkal. Oh, gitu ya. Betul, jangan sampai kita menjadi penyangkal-penyangkal itu. Karena terlalu besar kasih yang Tuhan beri buat hidup Betul. kita ya, Pak Pendeta ya. Dan saya yakin dan percaya setiap kita harusnya bersukacita dan mengucap syukur atas kasih besar itu. Celebration. Jadi mengucap syukur ya, suatu perayaan bagi kita ya. Ya, perayaan karena apa? Karena Tuhan telah menebus kita. Itu suatu perayaan itu ya. Kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, dari belenggu dosa melalui kemerdekaan kelepasan. Ya, yang pertama itu kita merayakan itu, celebration. Yang kedua, apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, jangan kita sendiri diamkan. Kita menceritakan, bagikan ya kepada orang lain. Kabar baik ini kita harus bagikan ya kepada orang lain, sehingga mereka juga merasakan, mereka juga mendapatkan, mereka merasakan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang sebab itu kenapa kalau kita lihat itu bahwa ini harus kita rayakan. Saya kira gitu. Jadi masa-masa ini justru we have to celebrate and share. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita malah salah memaknai gitu ya Pak Pendeta ya. Dan sebuah pertanyaan besar dari Yuna, apakah setiap kita masih memaknai Paskah dengan benar? Dengan segala sesuatu yang terjadi saat ini, dengan fenomena-fenomena yang mungkin memberatkan kita, dengan situasi yang tidak menyenangkan hati kita kan gitu ya Pak Pendeta ya, dengan apa yang tadi mungkin kita sudah bahas gitu ya, segala kesulitan yang mungkin menghimpit hidup kita, mungkin apakah itu mampu membuat kita menjadi tawar hati dan tidak lagi merayakan Paskah, bahkan berbagi tentang kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Malah sebaliknya, setiap tahun ya kita dibawa untuk mengenang ya Paskah ini ya. Itu berarti bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi inilah waktu kita merenungkan bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita dan Dia mau berkorban bagi kita. Jadi kalau bagi Pak Pendeta dan juga mungkin bagi kita semua, bahwa Paskah ini sangat berarti bagi kita dan tetap dan masih terus dilakukan ya.
Kalau ada yang terjadi saat-saat ini, bagaimana mereka? Apakah itu Tuhan Yesus ada sih enggak dengan saya? Dengan masalah yang saya hadapi dan seakan-akan dia tidak dirasakan bagi mereka. Ya, kembali kepada diri kita sendiri. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau saya mau katakan, kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya pasal 1 ayat 28. Tujuan daripada Tuhan Allah ya menciptakan manusia bukan untuk mengutuk, tetapi apa? Untuk memberkati. Wah, itu. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tujuannya untuk memberkati. Tetapi pada waktu Adam ya dan Hawa jatuh di dalam dosa, dunia ini penuh dengan dosa. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal karena kasih karunia-Nya ya. Karena begitu besar kasihnya sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada posisi yang kembali benar. Itu yang luar biasa bagi kita. Sebab itu Paskah ini ya merupakan suatu waktu di mana kita merenungkan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu kan. Kiranya apa yang disampaikan sama Pak Pendeta itu tidak hanya lalu, tapi memang benar-benar kita ingat bahwa sebenarnya Paskah ini adalah satu momen untuk kita terus mengingat bahwa Tuhan itu sekalipun tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat nih, cari di Google, bahwa this is the reason of the season. Jadi kalau misalnya Pak Pendeta pernah nggak sih lihat di Google, itu biasanya tuh lambangnya tuh setengahnya itu adalah Natal, setengahnya itu adalah ketika Jumat Agung, ketika Kristus disalib. Ini yang perlu kita maknai lagi ya Pak Pendeta ya. Jangan kita hanya selebrasi waktu Natal, tapi kita lupa the reason why Kristus hadir di tengah-tengah dunia untuk memberi nyawanya bagi setiap kita. Setuju. Yang sebenarnya kalau mau jujur ya, sebenarnya ini puncaknya, ini kasih, wujud kasih Tuhan yang begitu besar yang sebenarnya harus kita rayakan lebih besar ya dari Natal. Tetapi karena euforia Natal itu sudah membooming di mana-mana ya, tidak salah ya. Tetapi di Paskah ini itu menjadi perenungan kita, dan tadi saya sudah katakan merupakan satu celebration di mana wah saya merdeka hanya karena Tuhan, saya merdeka, saya bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk memuliakan Tuhan. Ya, bebas untuk mengagungkan Tuhan. Bebas untuk apa? Untuk melayani Tuhan karena tidak ada lagi sekat. Di dalam perjanjian lama, Kayuna dan juga teman-teman perlu ingat ya bahwa orang yang dipakai oleh Tuhan ya melalui Roh Kudus itu kan terbatas. Ya. Imam, nabi, ya, dan orang-orang khusus. Tetapi dalam perjanjian baru, ya, kalau orang yang naikkan doa di perjanjian lama itu terbatas, tetapi di perjanjian baru semua orang, ya, diberi kuasa untuk melayani. Itu berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Tidak lepas dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena pengorbanannya itulah kita punya akses untuk bisa berdoa. Betul. Setiap saat, setiap waktu, tanpa lagi memikirkan sekat-sekat gitu ya. Ataupun ada kaidah-kaidah yang harus kita penuhi ketika kita mau berdoa, ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Betul. Ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan privilege ini justru ya. Betul, itu yang paling indah. Jadi jangan sampai, kalau tadi dari tadi kita boleh ingat-ingat lagi ya, bahwa kita nggak boleh menyia-nyiakan privilege yang Tuhan beri, kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini dengan menyangkal Tuhan gitu kan ya, dan kita nggak boleh menyia-nyiakan kasih Tuhan yang Tuhan beri sehingga kita jadi malas dan abai untuk melayani ya. Gitu. Dan jangan sampai kita mengkompromikan iman kita dengan hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Hanya iman kita cuma satu, yaitu percaya ya kepada Tuhan. Jangan sampai dikompromikan dengan ya tawaran-tawaran yang bisa membuat kita gagal. Itu saja. Kalau berbicara tentang Paskah ini rasanya tidak akan pernah habis. Wow, itu sesuatu yang luar biasa ya. Disitulah banyak hal yang kita bisa pelajari. Pertama,
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia melayani. Itu keteladanan yang dimana kita sebagai sobat muda dan semua orang ya harus melakukan. Ya, kita melayani. Mengapa kita melayani? Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Ya, membebaskan kita dari dosa. Ya. Yang kedua, ya, dikala kita punya pergumulan, kita melihat keteladanan Tuhan Yesus. Dia punya pergumulan yang begitu besar, yang begitu berat. Dia kemana? Dia ke Taman Getsemani. Dia berdoa, dia membangun hubungan dengan Bapa. Demikian juga dengan kita. Dikala kita punya pergumulan, ya, kita dibawa kemana? Dia sudah memberikan alamat yang jelas. Dia sudah memberikan cara yang jelas, yaitu melalui doa. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Menumpahkan semua pergumulan kita. Ya, Tuhan Yesus sampai dia pada waktu dia selesai berdoa, dia ketemu dengan murid-muridnya sedang tidur. Apa yang dia katakan? Ya, tidakkah kamu dapat berjaga-jaga dengan aku dalam sejam? Ya, jadi dia ingin supaya mereka juga mengambil bagian untuk berdoa. Ya, pada waktu dia sudah berdoa, ya, apakah itu selesai? Tidak. Dia tetap taat. Ya, dia tidak mau menyangkali. Dia tetap taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap taat. Jangan sampai kita menyangkali Tuhan Yesus, jangan sampai kita mengkhianati Tuhan Yesus, dan jangan sampai kita menjual Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus. Jadi jangan sampai kita menjual. Karena kita sakit, kita mulai tidak percaya dengan Tuhan, kita mulai meminta pertolongan kepada orang lain, ya. Apakah itu paranormal, apakah itu dukun, ya, karena kita mulai tidak yakin dengan doa kita. Tapi kita harus minta kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan saya. Juga demikian juga nanti mungkin dalam hal praktis bagi kita anak muda dengan pasangan hidup, ya. Mungkin ada yang bertanya, ya, saya ini hitam, saya ini rambut keriting, saya ini jelek, saya ini tidak bagus, dan tidak ada yang suka dengan kita. Perkataan kita itu akan mempengaruhi hidup kita. Tetapi kita harus katakan bahwa saya ini adalah anak Tuhan, dan pasti Tuhan sudah menyiapkan jodoh buat saya. Bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja, tetapi sudah ada. Tinggal apa? Kesetiaan, ketekunan, dan terus melayani. Pada waktu kita melayani Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan berkat buat kita. Ya, jadi berkat itu akan mengikuti kita karena kita telah mencari sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Sebab itu tetap semangat. Ya, jadi teman-teman Harapan Baru, pendengar setia podcast Harapan Baru, di hari ini kita mau sama-sama kembali lagi mengingat lebih dalam, ya. Kita merefleksikan, mengintrospeksi diri lebih dalam lagi. Apakah kita masih memaknai Paskah dengan cara yang benar? Apakah kita masih menghargai, betul, dan juga membagikan kasih besar yang Tuhan beri buat kehidupan kita? Jangan sampai kita hanya fokus pada selebrasi, tapi kita tidak fokus kepada apa yang harusnya menjadi tugas dan panggilan kita. Jangan sampai kita hanya berfokus pada perayaan-perayaan, tapi kita lupa apa yang harus kita kerjakan. Dan yang harus kita kerjakan yaitu menceritakan apa yang kita alami. Itu juga bagian dari pelayanan. Iya, itu pelayanan. Kepada siapa? Kepada orang terdekat kita. Ya, apa yang kita alami itu kita harus sampaikan kepada orang-orang yang terdekat kita. Kalau kita punya pacar, kita sampaikan kepada pacar kita. Kalau kita punya teman, kita sampaikan kepada teman. Karena itu firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini, besok, lusa, pasti akan berbuah. Ya, jadi jangan sampai kasih Kristus berhenti di kita. Betul, ya, setuju. Kita harus membuat dunia ini merasakan bahwa kasih Kristus itu amat besar, ya, tidak bersyarat dan tidak bercelah. Dan saya percaya bahwa setiap kita pengen banget tuh dikasih seperti itu, ya Pak Pendeta, ya. Karena kasih manusia terbatas. Betul. Kasih manusia itu kadangkala bersyarat, dan juga tentunya kita bercelah karena kita berdosa.
Tapi ketika kita mendapat kesempatan untuk dikasih oleh Kristus tanpa syarat, tanpa celah, maka mari nikmati kasih itu dan juga bagikan kasih itu. Dan kita harus punya komitmen, ya. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu harus komitmen yang harus tetap kita pegang. Dan tentunya diperbaharui. Mulai apa? Melalui pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Karena kita sebagai manusia kan terbatas ya Bapak. Betul. Seringkali kita jatuh, seringkali kita mungkin menyerah atas apa yang terjadi dalam hidup, maka dari itu kita perlu pimpinan Roh Kudus. Betul. Untuk terus bisa berjalan di dalam komitmen yang ada, untuk terus bisa berjalan di jalan yang seharusnya. Betul. Untuk bisa bangkit ketika kita jatuh. Betul. Setuju. Baiklah. Jadi malah pada hari ini kita benar-benar merasa kembali ya, mengingat dan memaknai kembali Paskah itu seperti apa. Jadi jangan sampai ternyata selama ini kita terlena gitu ya Pak Pendeta ya. Dan Yuna tentunya berharap dari apa yang kita diskusikan hari ini itu bisa menjadi berkat juga buat teman-teman semua. Teman-teman juga bisa kembali melihat, menilik lebih dalam bagaimana sih dan sejauh apa yang sudah kita perbuat. Dan apakah Paskah 2024 ini menjadi titik balik kita menjadi pribadi yang lebih baik? Ya, kita berdua berharap begitu ya, Pak Pendeta ya, untuk setiap kita yang mendengarkan, yang juga mungkin membagikan, dan tentunya untuk kita berdua yang membahas di dalam pembahasan podcast pada hari ini. Karena pada waktu kita berbicara, ya, itu berkat itu menjadi bagian bagi kita dan juga mengingatkan kita, ya, dan juga menolong kita, ya, untuk selalu introspeksi diri kita. Dan apa yang kita sampaikan ini juga tersampaikan kepada teman-teman dimanapun mereka berada. Tapi jujur ya Pak Pendeta ya, semua materi-materi podcast ataupun kita siaran itu selalu menjadi hal yang diujikan kepada yang membahas. Betul. Itu yang selama beberapa tahun ini kalau dilihat kembali ke belakang kayak pas ya, kadang gitu. Sebagai manusia kayak kok bisa ya gitu. Kalau ketika kita lagi membahas gitu ya Pak Pendeta, yang kadang ngerasa kayak ini memang cara Tuhan tuh ajaib. Betul. Termasuk apa mungkin yang kita sampaikan hari ini mungkin menjadi jawaban bagi beberapa teman-teman podcast. Kita juga nggak tahu, tapi kita yakin dan percaya bahwa yang kita sampaikan ini kebenaran firman Tuhan pun tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Ya, teman-teman podcast, kita akan bersama-sama mengakhiri dulu nih podcast kita. Nah, sebelum nanti kita akan bersama-sama akhiri, kita akan berdoa dulu ya Pak Pendeta ya. Kita berdoa buat setiapnya teman-teman yang mendengarkan. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di masa sengsara yang kami rayakan di tahun 2024. Masa sengsara Tuhan Yesus yang kembali kami peringati, membawa kami untuk merendahkan hati kami, untuk melihat dan juga merenungkan betapa besar kasih Tuhan buat kami semua, yang sebenarnya kami harus dihukum oleh karena perbuatan dosa kami. Tetapi Engkau yang datang ke dalam dunia, Engkau dijadikan dosa oleh karena kami. Segala dosa-dosa kami ditimpahkan kepadamu Tuhan, dan Engkau menyelesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau buat kami. Dan biarlah di dalam kami merayakan masa raya Paskah ini, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan tetap setia buat kami, sehingga kami tetap harus setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terjadi pada saat ini, dan biarlah firman Tuhan dan juga biarlah percakapan kami seputar kebenaran firman Tuhan menjadi berkat buat kami dan juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kekasih kami. Dan kami mohon biarlah berkat dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kami semua kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
Terima kasih banyak Pak Pendeta Marlisa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta, keluarga Pak Pendeta, kesehatan Pak Pendeta. Terima kasih. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Harapan Baru, teman-teman New Hope for New Generation. Thank you so much for joining us. Thank you so much for listening this with us. Dan semoga teman-teman juga tidak lupa untuk share ini, berita baik ini ke teman-teman maupun saudara dan juga kerabat dari teman-teman semua. Dan juga jangan lupa dengarkan siaran kami setiap hari Minggu pukul 8 hingga 9.30 malam di 92,2 FM Heartland Radio Bali. Jadi semuanya tetap sehat-sehat, tetap bersuka cita, dan Tuhan Yesus memberkati.